Lalu kesadaran dari mana? Nah itu adalah bukan kesalahan saya, karena umat Islam sendiri menolak ajaran pasrah itu, menolak ajaran tawakal. Karena tawakal itu artinya sama dengan nihilisme atau fatalisme. Jadi kita terus melawan Allah sampai semenangnya, insya Allah. Itu maksudnya. Padahal tawakal yang saya tawarkan itu adalah menghindari al-ya'as, putus asa. Ya kan begitu. Orang yang tawakal itu tidak akan pernah berputus asa. Karena kita ini bekerja, apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan membayar kita kalau berhasil. Kalau gagal tidak bayar. Allah itu membayar kita berhasil atau tidak berhasil, karena yang dibayar adalah kerja kita. Lalu di mana malasnya? Itu persepsi awal sebelum saya datang ke Indonesia pun persepsi itu sudah ada. Bahwa ajaran tawakal itu mengajak orang menjadi fatalisme, artinya tidak mau bekerja apapun, nunggu pemberian Allah saja, kan gitu. Jadi itu bukan persepsi karena saya ngaji, tapi pikiran itu sudah ada sejak dulu di sini, gitu aja. Jadi dijawab nggak usah. Jadi yang paling baik pura-pura nggak tahu aja. Kan gitu. Ya saya kira seperti itu. Dan ini bukan saja, di beberapa negara Islam juga ada yang kena sempitnya pemahaman bahwa ketika berserah diri itu artinya sama dengan kita tidak terdorong untuk bekerja keras. Artinya sajipaya bae di Gusti Allah, kan gitu. Menjadi persoalan akidah juga sesungguhnya. Karena kita sendiri, saya curiga nih, jangan-jangan Indonesia sudah jadi Mu'tazilah semua nih. Sekalipun di kitabnya qaulal Mu'tazilah itu laknatullah alaihim. Di kitabnya gitu. Kata Mu'tazilah, semoga Allah melaknati mereka. Setiap hari kita melaknati Mu'tazilah, tapi pikiran kita sudah jadi Mu'tazilah murni. Bahwa artinya bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita yang merubah nasib kita sendiri. Itu yang diyakininya. Bahwa kita yang menentukan, Allah nggak menentukan. Itu kan Mu'tazilah. Jadi ya silakan. Tetapi ketika orang itu saya tuduh Mu'tazilah, marah dia tuh. Saya ahli sunnah kok. Dia buktikan. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya. Kan begitu. Betul enggak? Di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasib sendiri. Kalau bangsa itu merubah, Allah akan merubah. Kalau bangsa itu tidak, Allah tidak. Bangsanya ngulon, Gusti Allah ngulon, bangsanya itu. Jadi Gusti Allah ngintil yang manusia. Jadi selama ini Tuhanmu adalah ngintil sama kau. Tuhanmu seperti bayang-bayangmu. Mana kau pergi dia ngintil. Jadi Allah di bawah komando, terserah yang kau ini. Gila juga. Ini dari mana salahnya? Salah dari terjemahan. Ya kan? Yang hatta aja kecuali. Ilmu dari mana hatta kecuali? Enggak. Adhahu hatta suqi. Saya pergi kecuali pasar gitu. Gitu. Aku lusa maka hatta ra'si. Aku makan kecuali kepalanya gitu. Artinya sampai kepalanya dimakan gitu. Ini, nah itulah. Jadi artinya bahwa bukan salah siapa-siapa. Kesalahan ini datangnya dari mana? Dari kita kurang rajin belajar. Iya. Karena memang sulit materinya. Hatta itu maknanya banyak sekali. Lebih dari 80 makna hatta. Di Mesir ada seorang mengikuti program doktor, disertasinya mafahim hatta, konsep-konsep hatta, makna hatta. Sampai 80
sampai dia terkenalnya Dokter Hatta. Saking rumitnya makna hatta itu. Jadi saya juga nggak menuntut orang benar, ya sudahlah. Bagi saya mah orang mau benar, orang mau salah, tak ada urusan. Yang penting yang saya sampaikan ada standar kebenarannya. Saya kan gitu, ada standarnya keilmuan yang bisa diterima. Kemudian selanjutnya bagi saya lagi, bahwa selama ini orang tidak merasa bersalah ketika dia meyakini Allah tergantung kita. Betul kan? Oh, itu tergantung kita. Yaitu keyakinan Mu'tazilah bahwa begini, Mu'tazilah itu ketika membuat manusia dengan kelengkapannya, panca inderanya, mata, kuping, telinga, mulut, tangan, kaki dan segalanya, otak, pikiran, hati lengkap, itu setelah itu Allah lepas tangan. Silakan kau memilih sendiri, engkau bekerja sendiri. Allah ngasih perintah dan larangan, tinggal Allah nonton. Kalau kamu berbuat baik, nih pahalanya. Kalau kamu berbuat jahat, nih misalnya. Itu kata Mu'tazilah, demi keadilan manusia harus diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau nasib manusia sudah ditentukan semuanya, maka perintah dan larangan itu menjadi tidak adil. Ini Mu'tazilah. Andaikan tanganmu diikat, kakimu diikat, lalu dilemparkan di tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Adil enggak? Adil enggak? Yang adil di mana? Ya dibuka dong ikatannya. Berarti manusia harus diberikan kebebasan memilih. Itu Mu'tazilah. Mempercayai silakan kau itu Mu'tazilah.